Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Satu hari jelang pemberlakuan PPKM darurat di Jakarta, pusat perbelanjaan nampak sepi pengunjung. Mulai 3 Juli besok, pusat perdagangan dan mal akan ditutup sementara. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Marcelina Tumundo langsung dari Bundaran HI Jakarta. Marcel, bagaimanakah situasi terkini di pusat perbelanjaan hari ini dan seperti apa respons dari pengelola pusat perbelanjaan terkait dengan rencana PPKM darurat? Zilvia, dari pantauan kami sore ini situasi di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat nampak cukup kondusif, tidak begitu dipadati oleh para pengunjung dan pihak pengelola juga masih terus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Seperti bisa dilihat bahwa di setiap tenan atau toko ini diterapkan batas jumlah pengunjung yang dapat masuk, kemudian rata-rata pengunjung yang kami temui juga telah mengenakan masker 2 lapis, bahkan beberapa tadi juga mengenakan face shield, artinya kesadaran dari masyarakat untuk lebih menjaga protokol kesehatan di ruang publik ini juga sudah lebih meningkat. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI DKI Jakarta, bahwa selama 1 minggu terakhir ini terjadi penurunan traffic atau lalu lintas pengunjung di dalam pusat perbelanjaan. Yang mana dari tanggal 24 Juni sampai dengan 1 Juli 2021, traffic di pusat perbelanjaan ini hanya sekitar 26 sampai 28% dibandingkan dengan kondisi normal sebelum situasi pandemi ini. Respon dari para pengelola pusat belanja dalam hal ini yang diwakili oleh APPBI, mereka menyatakan mendukung upaya pemerintah untuk menekan kasus COVID-19 di DKI Jakarta ataupun di wilayah Pulau Jawa dan Bali dengan menerapkan adanya PPKM darurat. Dan dari pihak pusat perbelanjaan juga tetap akan beroperasi sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam menerapkan PPKM darurat ini. Di antaranya yang masih akan buka di pusat perbelanjaan ini adalah supermarket atau swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari, kemudian apotek atau farmasi, dan juga kantor layanan perbankan. Sesuai dengan aturan PPKM darurat, yaitu hanya sampai jam 8 malam dan pembatasan jumlah pengunjung yaitu 50%. Sedangkan untuk toko atau tenan yang menjual makanan dan minuman, beberapa masih akan buka namun tidak dapat melayani pengunjung yang makan di tempat. Artinya hanya untuk dibawa pulang atau layanan pesan antar. Zilvia. Marcel, selain pusat perbelanjaan, apa lagi ketentuan dari PPKM darurat yang akan mulai berlaku besok? Selain terkait dengan operasional pusat perbelanjaan dalam PPKM darurat yang akan berlaku mulai besok sampai 20 Juli nanti, ada beberapa ketentuan lainnya seperti untuk perkantoran, misalnya untuk sektor non-esensial, ini diatur melakukan work from home atau bekerja dari rumah sebanyak 100%. Kemudian untuk sektor esensial melakukan bekerja dari rumah atau WFH sebanyak 50%. Dan sektor esensial yang masuk di dalamnya ini seperti misalnya sektor keuangan dan perbankan, kemudian teknologi informasi dan komunikasi, hotel yang melayani penanganan non-karantina, serta industri yang berorientasi ekspor. Kemudian untuk sektor kritikal, ini dapat tetap beroperasi atau melakukan bekerja dari kantor sebanyak 100%. Sektor kritikal ini termasuk di dalamnya adalah kesehatan, kemudian energi, sektor keamanan, logistik, transportasi, dan juga pelayanan makanan dan minuman, kemudian konstruksi dan juga proyek strategis nasional. Namun untuk sektor esensial dan kritikal ini yang masih dapat beroperasi harus tetap melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Selain itu juga untuk kegiatan belajar mengajar. Ini ditiadakan atau dilakukan secara daring, artinya untuk belajar tatap muka yang sebelumnya direncanakan pada bulan Juli belum dapat dilakukan, khususnya untuk di wilayah 48 kabupaten kota yang menerapkan PPKM darurat. Kemudian untuk tempat-tempat ibadah di seluruh keagamaan ini juga belum dapat dibuka, khususnya di 48 kota yang melakukan PPKM darurat. Selain itu area publik seperti taman, tempat wisata, kemudian yang biasa dilakukan aktivitas sosial budaya dan juga olahraga juga harus ditutup. Sementara itu untuk resepsi pernikahan ini masih dapat dilakukan, namun dengan jumlah
tamu maksimal 30 orang dan tidak dapat melakukan kegiatan makan atau minum di dalam resepsi tersebut. Demikian Zilvia, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Marcelina Tumudo.